Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, manusia berada di wilayah kejelekan di saat berlebih-lebihan di dalam memenuhi perutnya. Sepertiga untuk makanan pokok, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Ma mala'a, tidak memenuhi ibnu Adam manusia, wi'an satu wadah, syarron yang lebih jelek, min batnihi daripada perutnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan manusia tentu kita butuh tenaga, karena tenaga itu dipakai untuk banyak aktivitas, khususnya aktivitas ubudiyah, aktivitas kemasyarakatan, dan sebagainya. Maka di dalam Islam tentu diatur tata cara di dalam kita mengkonsumsi makanan. Kenapa? Karena ukuran di dalam kita berkehidupan bukan hanya mengisi perut, tetapi aktivitas yang penting adalah ibadah. Namun bukan berarti bab urusan perut tidak dipikir, ya harus dipikir. Maka tidaklah manusia memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Artinya apa? Kapan kita tidak mengkonsumsi secara wajar untuk mengisi perut kita, ya maka di situ akan masuk kepada wilayah terlalu berlebihan, akhirnya masuk kepada wilayah kejelekan. Sehingga kapan orang kalau sudah berlebihan makan, terlalu kenyang, maka orang yang makan terlalu kenyang, maka dia akan banyak berhadas. Sehingga di saat kalau sudah banyak berhadas, maka dia akan mudah saat itu enggan-engganan di dalam ibadah. Tetapi kapan seorang manusia itu mengatur ritme di dalam makanan, maka tentu akan sangat mudah dia mengatur aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memenuhi perut sangat jelek kapan? Di saat berlebihan atau di saat diambil dari yang haram. Maka dari sini, andaikan kalau kita memang harus sudah masuk kepada wilayah memenuhi perut, maka hendaknya dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan pokok, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas kita. Jangan biasa berada di wilayah berlebihan, jatah minum makanan pokok, jatah nafas makanan pokok. Akhirnya orang kalau sudah kenyang, rohnya lemah, malas ibadah, adanya bawaannya ngantuk. Maka dari sini mengurangi jatah makan sewajarnya, maka itu adalah mempengaruhi di dalam urusan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tengok orang yang berpuasa, aktivitas di dalam mendekatkan diri kepada Allah stabil. Puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Daud, ini wilayah-wilayah yang memang dia coba menjaga dirinya untuk berada di wilayah kestabilan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pengaruh isi perut dengan aktivitas keseharian kita? Ya berpengaruh. Orang kalau sering kenyang, bahkan kenyangnya berlebihan, maka bawaannya adalah malas-malasan. Dia akan berhadas terus. Kalau sudah berhadas terus, ya bagaimana dia akan memperbanyak ibadah kepada Allah? Maka ingat kata baginda Nabi Muhammad SAW, ma mala'a ibnu Adam
wi'aan syarron min batnih. Tidak ada manusia memenuhi wadah yang jelek melainkan daripada isi perutnya. Artinya tidak boleh kita memenuhi isi perut kita dengan berlebihan. Lah makna berlebihan di sini juga kadang makan terlalu hambur-hamburan, foya-foya, harus yang mahal, harus beli, harus ini. Padahal makanan yang paling barokah, makanan yang halal, mengkonsumsinya tidak berlebihan, secukupnya, sepertiga untuk makanan pokok, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Maka mulai sekarang atur cara makan kita agar supaya nilai ibadah kita nanti stabil. Kalau perlu lakukan puasa-puasa sunnah, puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, dan mungkin puasa-puasa Ashharul Hurum. Ini adalah wilayah-wilayah keberkahan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mulai sekarang kita melatih diri kita untuk bisa mengatur di dalam menjaga kestabilan ibadah kita melalui merespon makanan-makanan dengan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.